Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya yang akan berbagi tentang cara kepala sekolah menilai isi dokumen refleksi tindak lanjut guru pada pengelolaan kinerja PMM. Menilai isi dokumen refleksi ini adalah langkah terakhir dari praktik kinerja yang dilakukan guru. Nah, ini di bawah ada gambar praktik kinerja sudah 100%. Saya masa ingatkan nggih Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bahwa pengelolaan kinerja semester 1 ini terakhir adalah tanggal 30 Juni 2024. Jangan sampai kelewatan. Langsung saja bagaimana caranya? Silakan yang belum subscribe, like, dan share bisa berbagi dengan teman yang lain kalau emang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pastikan akun yang kita gunakan adalah akun kepala sekolah masing-masing. Ini adalah tampilan halaman utama PMM. Kemudian klik pilih saja pada pengelolaan kinerja. Nah, kalau sudah, kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Karena kepala sekolah mau menilai gurunya yang ada di sekolah tersebut. Nah, langsung aja lakukan penilaian. Cek penilaian. Nah, ini ada data semua guru. Kalau ini kepala sekolah akan menilai Ragil Tri Sujatmiko. Nilai saja. Nah, 2/3 praktik kinerja sudah selesai, tinggal terakhir nanti akan berubah 3/3. Dan di sini juga nanti akan muncul nilai ya, penilaian akhir kinerja guru. Langsung saja klik nilai. Nah, pelaksanaan observasi kemarin sudah, yang terakhir yaitu nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Kenapa ini lanjutkan? Karena kemarin saya sudah mencoba untuk mencicilnya. Nah, pilih saja yang ini, nilai dokumen refleksi tindak lanjut, lanjutkan. Nah, karena saya bukan kepala sekolah asli, sebelah atau kepala sekolah yang sudah meminta izin untuk membuat seperti ini. Nah, kemarin saya sudah cetak format dokumen seperti ini. Kalau refleksi ya ini, nilai refleksi. Nah, sebelum saya mengisi ini, kemarin saya sudah mendownload ini dan meminta kepala sekolah untuk menilai saya. Nah, seperti ini. Ada tulis bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi, isi upaya mempelajari guru, dan nilai peningkatan kinerja guru. Saya kemarin sudah meminta isi dan sudah diisi kepala sekolah, kemudian saya tuangkan ini sambil merekamnya. Kita kembali lagi. Nah, ini yang pertama yang perlu dilakukan kepala sekolah yaitu menilai upaya refleksi guru. Nah, pertanyaan dan jawaban ini adalah pertanyaan, tantangan yang sudah diisi guru sehingga di sini otomatis. Di sini pilihan belajarnya yaitu saya sulit menghadapi siswa yang tidak fokus. Ya, ini siswa tidak fokus. Kemudian juga apa ini? Siswa masih minder dengan temannya. Ada keterbatasan alat peraga penunjang pembelajaran. Kalau dia melalui PMM, ini masih ada beberapa siswa yang tidak mau dikelompokkan. Yang lainnya, ini ngambil referensi dari PMM ya, melakukan ice breaking dan lainnya. Nah, bagaimana yang kesadaran guru ketika berefleksi?
kepala sekolahnya bisa memilih 3 opsi ini. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Artinya ini permasalahannya bukan pada guru, tapi keadaan di luar guru. Yang kedua ini sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Artinya guru sudah sadar, tapi belum tahu dampaknya. Kalau yang ketiga ini, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, serta dampaknya. Di bawah ini dijelaskan, guru sudah tahu penyebab tantangan yang berasal dari kemampuannya atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal atau faktor luar dari guru tersebut. Kemudian ditambah di sini, menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data. Apakah upayanya tadi mempelajari sudah berdampak pada murid? Nah, paragil ini sudah berarti yang dicentang ini. Kemudian kepala sekolah harus menuliskan penjelasannya. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba mencicilnya agar tidak kelamaan mengetik. Saya bacakan saja. Guru sudah menyadari tantangan dan penyebabnya permasalahan saat pembelajaran berdasarkan dirinya sendiri. Kalau ini berdasarkan yang dipilih. Kemudian, untuk dampak kualitas pembelajaran, guru juga menyadari, yaitu terlihatnya beberapa siswa tidak konsentrasi saat mencapai hasil permainan bola dan masih ada ketakutan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. Saat itu, ketika matematika, gurunya menjelaskan tentang data. Data itu berdasarkan bola yang dimasukkan anak-anak. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh. Bapak Ibu kepala sekolah bisa menuliskan sesuai keadaan masing-masing guru. Tentu guru satu dan guru lainnya tidak akan sama. Yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Ini isian gurunya. Inspirasi baru yang guru mendapatkan upaya tindak lanjut. Inspirasi baru yang saya dapatkan adalah pengetahuan dan pencerahan dari teman sejawat mengenai cara meningkatkan konsentrasi siswa dan keaktifan siswa dalam kerja kelompok. Kalau di dalam PMM, mendapatkan berbagai strategi desain pembelajaran aktif dan teknik komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Itu inspirasi barunya. Kemudian yang bagian kedua, perubahan praktik guru di ruang kelasnya apa? Nah, ini pilihan belajarnya. Yang pertama, perubahan praktik saya di ruang kelas yang telah saya lakukan adalah menambahkan ice breaking untuk mencegah siswa merasa jenuh. Karena daya konsentrasi siswa itu bertahan sebentar. Selain itu, memberikan stimulus kepada siswa untuk berani berpendapat dalam kelompoknya. Karena kebiasaan siswa takut salah dengan jawaban yang dia punyai. Kalau dari PMM, perubahan praktik yang saya di ruang kelas yang telah saya lakukan adalah mendesain pembelajaran kelompok yang lebih variatif, menggunakan berbagai teknik komunikasi yang membuat siswa selalu semangat dalam belajar, dan yang terakhir memvariasikan tempat duduk. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksinya. Nah, yang pertama ini melakukan upaya tindak lanjut. Hanya melakukan tindak lanjut sesuai yang sudah disepakati. Ataukah yang kedua misalkan mempraktikkan inspirasi dan upaya tindak lanjut. Nah, perbedaan antara yang kedua dan yang ketiga ini yaitu ketika sudah membagikan praktik baiknya. Apakah guru ketika
mempraktikkan inspirasi itu sudah membagikan ke dalam komunitas di dalam sekolahnya atau di luar sekolahnya. Kalau Pak Ragil ini belum, berarti yang tengah ini. Keterangannya bisa diisi begini. Contoh saja, Bapak Ibu kepala sekolah bisa sesuai dengan keadaannya, tapi ini juga bisa karena sesuai dengan pilihan ini. Saya mencoba mengisinya begini. Guru sudah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang sudah dipelajari. Namun, guru belum membagikan praktik baiknya dalam komunitas belajar di dalam atau luar sekolah. Dalam mengisi ini, kepala sekolah juga berdasarkan pilihannya. Misalkan kalau yang ini bisa ditambahi, guru sudah membagikan praktik baiknya di komunitas belajar di dalam maupun di luar sekolah. Kalau ini kan belum, jadi ini belum membagikan praktik baiknya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nilai peningkatan kinerja guru. Ini jawaban gurunya. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan pendidik guru di ruang kelas atau satuan pendidiknya. Nah, ini hasilnya. Perubahan berarti saya di ruang kelas yang telah saya lakukan adalah menambahkan ice breaking untuk mencegah siswa merasa jenuh, berhasil menggugah konsentrasi kembali. Selain itu, memberikan stimulus pada siswa untuk berani berpendapat dalam kelompoknya. Seperti yang di atas tadi. Kemudian yang PMM-nya, nah, mendesain pelajaran kelompok yang variatif, teknik komunikasi, dan lainnya. Pertanyaan dan jawaban guru, rencana guru dalam mengatasi tantangan. Nah, ini yang pertama, memberikan cara teknik pembelajaran yang memvarikan ice breaking. Hampir sama seperti pertanyaan yang kedua, ketiga ya hasilnya. Memberikan nasihat atau motivasi kepada siswa bahwa belajar itu dengan siswa. Ini juga muncul sesuai yang diisi guru di bagian dokumen refleksi sebelumnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutan? Pilihan pertama, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Nah, ini poinnya, keterangannya. Ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Apakah yang kedua? Nah, ini upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Yang pertama ini sama, yang di atas, yang kedua ditambahkan seperti ini. Upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Kalau yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja itu sudah mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, selain ekspektasi atasan, juga mendapatkan respon positif. Ada keterangannya. Yang pertama seperti yang di atas ya, sudah memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Nah, untuk Pak Ragil ini yang ketiga, karena sudah bertampak efektif dan dihargai oleh peserta didik. Pengisiannya juga diisikan berdasarkan pilihan. Saya contohnya seperti ini. Guru sudah melakukan tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dan upaya tersebut sudah memenuhi standar yang disepakati bersama atasan. Nah, keterangan yang selanjutnya, selain itu, ini peningkatan kinerja setelah melakukan refleksi tindak lanjut berdampak secara efektif
terhadap kemajuan pembelajaran, sehingga siswa dapat diterima dan siswa senang dalam proses pembelajaran. Nah, itu pengisiannya. Kalau belum selesai atau masih ragu-ragu, bisa disimpan draft. Kalau sudah yakin, kemudian klik kumpulkan. Setelah klik kumpulkan, ternyata ada notifikasi atau keterangan seperti ini. Kumpulkan nilai. Nah, ini ada keterangannya. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang Anda berikan, yang pertama upaya refleksi guru, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini ringkasan yang sudah diisi tadi. Yang kedua, nilai upaya mempelajari guru, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Yang terakhir, nilai peningkatan kinerja guru, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Jika sudah centang, ada keterangan, saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Karena saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan sudah meminta izin, maka saya langsung kumpulkan. Nah, ini berhasil dikumpulkan. Coba saya kembali. Nah, ini. Praktik kinerjanya sudah 3/3. Kalau tadi sebelumnya kan 2/3. Nah, ini sudah selesai penilaian refleksi guru. Kemudian coba saya kembali ke akun saya sendiri. Nah, masuk, pilih belajar ID. Maaf, terjadi error, sebentar. Masukkan sandi. 91. Selanjutnya, oh ternyata salah. Nah, lanjutkan. Nah, ini akun guru. Coba kita klik pengelolaan kinerja. Guru sebagai pegawai. Nah, ini sudah 100%. Nah, artinya tugas guru di bagian praktik kinerja sudah selesai. Tinggal guru yang bersangkutan ini mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.